Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang bersagus, ini tadi berkenaan dengan hamba yang dipilih oleh Allah. Pertama, mendapatkan penjelasan, kemudian dapat mengamalkan secara istiqomah, kemudian sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, adanya si hamba untuk riyadhah istiqomah, dapatnya istiqomah atau tidak istiqomah, atau apakah itu yang dimaksud dengan pilihan Allah? Seperti itu. Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang ketetapan Allah, karena kita itu berangkatnya dari jalur wasilun di Nahdiyin, di mana jalur tidak boleh meninggalkan syariat, ya makhluk, maka keistiqomahan itu seakan-akan berangkat dari riyadhah birriyadhati wal adhkar dalam diri kita. Di situ diperintahkan supaya beristiqomah. Itu seakan-akan bisa mencapai pada puncaknya seakan-akan karena ketekunan kita lagi tuh Pak ya. Itu di dalam ajaran atau sistem wasilun sebagai proses tidak boleh ditinggalkan. Gak oleh langsung wis kabeh ke Allah. Aku gak istiqomah yo apa cari Gusti. Nah, ya gak ngono. Karena kita memakai sistem wasilun. Sistem yang diterapkan di tengah-tengah kaum Nahdien. Sistem yang diperlakukan di tengah-tengah golongan orang-orang yang masuk di dalam jalur wasilun tentang tauhidnya. Tetap kita harus upaya untuk fastaqomu. Masalahnya ayatnya juga ada, hadisnya ada. Bahasa dzikir iku fastaqomu. Istiqomah terus. Bahasa hadis fastaqim terus dikongkon. Lah. Bahasa perintah iki mesti ada yang merintah, ada yang diperintah. Kan masih ada dua tuh Pak. Masih ada dua. Berarti masih berlakunya hukum ikhtiar usaha untuk istiqomah. Lah ngene tuh ya. Kita jangan boro-boro dulu. Ketetapan Allah enggak dhisik. Ada beberapa proses yang harus kita lewati. Harus kita lewati. Tentang hamba yang dipilih, panjenengan kali kula manakala diletakkan pada wasilun, berarti Allah memilih kita di wasilun. Otomatis akan berlakunya upaya kita bil adhkar, birriyadhati wal adhkar. Riyadhah dan zikir itu dikuati. Karena di dalam di dalam peraturan zikir sirul asr itu ada 3 tahap. Tahap pertama berlakunya hukum 2. Hamba dengan Gusti suluk, ya ta? Menuju usul pada Allah di tengah perjalanan kan masih ada hamba, ya kan? Berarti masih berlakunya hukum dikongkon tekun kita untuk berzikir, dikongkon tekun, disuruh tekun untuk kita riyadhah. Oke. Ketika saat masuk di dalam pintu yang kedua, ketetapan Ainul Basyirah ini
kita sudah tidak membahas ikhtiar dan usaha. Karena sudah ketetapan. Sehingga ketetapan Allah akan terjadi amal arif dari sistem wasilun manakala kita tekun istiqomah beriyadah dan berzikir. Saya dipahami ya. Saya ulangi tentang masalah pilihan Allah. Allah memilih pertama hati nyantol klik dengan ilmu, akhirnya paham. Lalu bentuk Allah milih jenengan iki melakukan, mengamalkan dari pemahaman ilmu itu. Allah menetapkan Anda mengamalkan. Lah, kalimat mengamalkan ini berarti kita belum sampai ke ainul basirah, belum sampai ke makrifat. Kita masih katakanlah calon kekasih Allah, karena masih ada di proses nafi, belum diisbat. Ini juga ketetapan. Setelah itu ilmu amal istiqomah, kita ditetapkan istiqomah. Berarti keistiqoman itu lepasno. Artinya lepaskan keakuanmu yang paham maksudnya? Inilah tali nafsu yang paling halus. Merasa awake dhewe sing istiqomah malu. Merasa awak dewi sing tekun, sing ikhtiar dan lain sebagainya malu ya. Jadi harus kita lepaskan. Walaupun kayaknya kita yang istiqomah, kayaknya kita yang berikhtiar, berusaha untuk istiqomah supaya sampai pada tujuan. Walaupun makanya Rasulullah antak budallaha ka'annaka taro ka'annaka. Ketika kau sholat, seakan-akan kau bisa melihat, nah itu maksudnya kok saya tahu Allah itu Allah dewi. Tapi hadisnya gak dijelas ngono, gak diomong no. Nanti yang melihat Allah sendiri lah. Iku supaya kau itu mau mengamalkan itu, nanti akan tahu sendiri. Oh, tiba yang melihat Allah itu Allah sendiri. Oh, tentu itu. Saya enggak tak kenal pisan. Jika salah paham bahwasanya perkara sing gak ada, sing Adam, iku gak bisa melihat sing wujud. Jadi biar gak salah paham. Dulu gak dijelas no, akhirnya banyak salah paham. Cuman pertanyaannya gini Pak, mengapa Allah kok jelas no sampai koyo ngeten iki? Ya pasti Gusti Allah wis sondok setengah mumet. Wis sondok setengah mumet, artinya wis setengah marah. Setengah marah. Baru kalau sudah sampai ngomong, oh iya kabeh ya Gusti Allah. Tapi ada Pak, pengajaran yang lain itu sudah meninggalkan ikhtiar, usaha ditinggalkan. Akal sudah lepas, dohir sudah wis dilepas. Jadi hatinya cuman apa kata Allah. Jadi hukum dohir dilepas. Karena ketetapan Allah ini katalah apa. Udah, iki biasanya itu sistem majidubun. Biasanya seperti itu. Kita tidak lewat jalur itu Pak. Kita lewat jalur wasilun Pak. Mengapa Rasulullah memakai jalur wasilun?
Karena manusia itu jasmani uga rohani. Hablum minan nas dengan hablum minallah. Itu loh. Tapi ini ada yang nggak suka. Nggak suka seperti ini ada. Bahkan mereka menuduh. Itu tadi. Siklo blokir. Kandani nggak kena pisan pindu pintelu ya wis. Yang menisan cek ditutup pisan. Begitu. Oke. Ada lagi Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus barang tangklep. Mbak menawi sampun mirip-mirip lah kali pertanyaan sama yang saderengipun. Cuman teng mriki kaitanipun berangkat saking ilmu amal istiqomah. Secara ilmu insya Allah keterangan-keterangan saged nampi. Secara amal menika ingkang kedadosan dhateng kula nika tesih napa nggih sering putus nyambung ibaratipun sinyal. Menika dadosipun dereng saged istiqomah. Secara resep Gus nika napa kersanipun istiqomah. Syukur mangke tuki musyahadah ingkang bakok ngoten. Ingkang setunggal menika ingkang kalih kaitan kalian dawuhipun Gus Mulason anggenipun dipun wedhar dinul haq dinul tauhid punika sekian tahun ya, sekian abad menika nembe wonten malih menika menawi kula memahami menika salah setunggalipun ayat menika. Maksud kula badhe wonten napa sejatosipun menika menawi parang dipun wedhar ngoten. Menawi mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali kepada surat Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kau pada Tuhanmu, pada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Itu mengandung pengertian bahwasanya kita itu putus nyambung. Putus nyambung. Nah oleh sebab itu dikron kathiron saukeh-ukeh iki maksudnya kita tetap disuruh sebanyak-banyaknya olehnya dzikir. Dzikir yang kami maksud di sini bukan diucap baik di lisan maupun di hati dengan nama. Tidak. Yang ku maksud dzikir di sini adalah sadarnya hati kita tentang apapun yang terjadi di situ hanya semata-mata karena Sang yang hidup itu, yang segala-galanya. Tapi bukan berarti tidak diperbolehkan untuk mengucap namanya, enggak. Silahkan mengucap namanya Allah secara lesan maupun hati saja, tapi harus disertakan itu tadi. Rasa tadi, iman. Harus. Supaya dzikir lisan, dzikir kolbi, jenengan iki ruh bisa tembus pada Allah. Caranya bagaimana? Kembali pada surat. Jenengan mau kan biar istiqomah, biar terus menerus, biar enggak putus nyambung bisa sampai ke musyahadah bako. Teorinya sudah diberikan Allah dalam surah Al-Insan 25-26 dan itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhkur isma rabbik bukrah wa asila. Berzikirlah kau Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu mulai pagi sampai sore, nggak ada jeda. Apa Kang? Wong awak dhewe nyambut gawe, ya. Yo ngeramut jasad iki tadi berinteraksi dengan anak, istri, teman, partner bisnis. Ya nggak bisa lah.
Jangan kesusu ngomong ngono dhisik. Jangan boro-boro bilang seperti itu. Itu ada letupan nafsu dalam diri kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walaupun cara akal itu tidak bisa diterima, mampukah Allah menghendaki hambanya untuk berzikir terus menerus? Mampu. Allah itu jangan dibatasi dalam hal kekuasaannya. Loh, Allah kan ya di dalam setiap perkara toh Pak. Cukup dengan rasa tadi loh. Kuncinya di situ. Jikalau mudahnya rasa muncul, iman muncul dalam hatimu bahwasanya semuanya yang nyata itu adalah Sang Yang Tunggal hidup itu Allah Subhanahu wa taala, kok dorong dengan dzikir sir, mengapa sir tidak kau lakukan? Keluar masuk, makanya guru-guru mursyid thariqah kan bimbing kita lewat napas Pak. Lebu metu napas Allah. Kadang-kadang itu dijatah Pak, 1 hari 1 malam 10.000 dzikir sir atau ismudat, dzikir khafi 10.000, ada yang 20.000. Allah ya karim. Iku saking supaya cek kulino Pak, ati iki berzikir walaupun ismudat iku ya penting sebagai proses awal kita. Kula ngeten iki boleh eling zaman kula ibtidak kelas 4 nih Kak, kelas 5 tahun 76 niku. Apa iku meksa. Kula niki dikengken dzikir kuwi. Tapi mboten diomongno sirul asrar. Mboten enak Pak kalau digenahno rasane pisan, imane pisan, dzikir iman atau dzikir rasa. Enak. Sir iku kok terusno. Biasanipun kalau sudah notok istiqomah dzikir sir itu Pak ya. Pagi sampai sore, wa minal laili fasjud lahu fasabihu lailan tawilan. Malam pun juga begitu, Rasulullah berzikir terus. Kalau wis notok. Nanti jangan heran telinga ruhaniah sampai ini mendengarkan semua tumbuh-tumbuhan apapun itu berzikir. Sungguh. Iki nek cara kasaf, ngoten kasaf dibuka Allah. Sampai ini Bapak ya. Udah koyok tiang wis ya apa ngoten. Melaku angel. Lah saiki ngicaki tekel zikir Allah. Piye sampean? Kayak apa? Kini wis dibukakan di situ Pak. Cagak ngomong Allah. Jenengan ajenge maku cagak ngecendelane kupluk gak wani. Kata dipaku ya Allah. Estu. Sehingga kita nggak bisa berbuat aneh-aneh, nggak bisa. Arepe pangan degan, dionceki dibolongi, degane ngomong Allah dzikir. Ya napa sakit. Wis tah. Ini mungkin di antara panjenengan baik di majelis maupun di luar sana mengalami hal ini, saya kasih tahu bahwasanya itu adalah kuwati istiqomah dzikir sir di dalam alam kasyaf. Oleh sebab itu sertakan sirul asrar. Kalau sirul asrar sampai sertakan, maka sulukmu bakal bisa sampai wusul pada Allah. Disitulah nanti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa suara-suara tadi sudah enggak patek muni. Jadi akhirnya wani beleh iwak pitik, beleh ayam, beleh wedhus,
ya macai klopo, melaku sak melaku. Karena ruhaniyahmu ketika walaupun itu zikir, kau tidak melihat makhluknya tekel cagak, ndak, melihat hidupnya. Berarti yang berkalam itu bukan cagak, yang berzikir bukan cagak, tapi Allah sendiri tujuannya mengingatkan terhadap kita supaya wada'u ila rabbik, srindang baliyo olehmu minggat ngoten lho karepe iku ndang baliyo nang Tuhan itu. Hati pagi sampai sore, malam pun rohaninya hati sampai berzikir setiap nafas. Abot ta? Ojo ngomong abot sih engko gak lakon. Ya lakonono sak mampune. Nanti akan bertingkat. Iman kalau sudah di sini mboten turun, Pak. Iman itu mesti munggah. Enggak ono ceritane iman tuh turun. Iman ini munggah. Munggah. Walaupun jatuh itu tidak dikatakan mudun. Munggah. Aku yakin jenengan kalau sudah meyakini kebenaran dinul hak dan mengamalkan, gak kira Pak mudun ning nurul iman sampean. Ruhaniyah lo ya. Ruhaniyah tentang iman mesti tambah munggah. Satu. Yang nomor 2 apa Pak tadi Pak? Lupa aku Pak. Napa menawi barang dipun gelar Gus. Sebenarnya badhe wonten napa Mas? Bukan sekian abad. Tadi sudah saya kasih tahu. Miturut sejarah Gusti Allah wis tondo Gusti Allah iki wis arepe duraka. Wis dibuka pintu sak lebar-lebare. Tapi masih tetap tidak mau masuk. Ya sudah. Bahasa Mojokerto, Gusti Allah pegel. Ngaten ya. Wong tua nek wis kadung pegel, muncul bahasa yang gak enak, sabda larangan, iki bahaya. Tapi iku tidak akan muncul manakala belum digelar seperti ini. Kapan itu? Wallahu alam. Itu urusannya Gusti Allah. Bahasa syariat Gusti Allah nanti mengutus utusannya yang berupa malaikat akan turun. Tapi tidak berdakwah gini. Penghancuran. Ayo dilihat sejarah yang sudah terjadi para nabi dan rasul. Khususnya para utusan Allah. Sebelum dihancurkan, Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan. Tapi mulai sejak dulu itu diingkari, mentok langsung malaikat yang turun, yang diturunkan Allah untuk menghancurkan. Dengan cara berbagai macam. Nabi Nuh dengan cara tsunami, banjir bandang. Nabi Syuaib dengan cara apa? Nabi Lut. Sampeyan delok sejarah-sejarah. Tinggal Nabi Muhammad. Ayo. Terus ayo, iki penghujung lah Nabi ya ba'da. Tidak ada Nabi setelahnya. Ya sudah. Tinggal menunggu waktu. Gimpun. Terserah kita. Kamu pilih yang mana. Sudah diterangkan di dalam surah Al-Baqarah 2 pasal tadi 257. Terserah milih yang golongan ahli syuhud atau ahli hijab, monggo. Atau dalam surah ini, apa ayat berapa ini? Al-Isra. Al-Isra ayat
72. Al-Isra 72. Ini barang siapa saat di dunia masih gelap hatinya pada Allah, maka dia pun di akhirat juga begitu. Wonten melih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, ini mungkin keluar dari teks atau makalah ya, apa yang disampaikan pada malam hari ini. Di sini ada surat Az-Zumar ayat 73 yang bunyinya wasiqalladzina taqarrabu ilal jannati zumaroh. Kalau kata orang syariat katanya besok itu kita dikumpulkan di surga itu kan berombongan begitu. Jadi ini rombongan sama manakib, ini orang-orang yang jelek itu berombongan, itu secara hakikat bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalur kiri, ada jalur kanan, ada jalur azab, ada jalur rahmat. Yang dua jalur, dua golongan itu tidak bisa bertemu satu sama lain. Yang jalur kiri bertemu ya jalur kiri, sing jalur kanan ya ketemu jalur kanan. Lah, satu pertanyaan dikumpulkan di sini, golongan baik dan golongan buruk. Ini hakikatnya yang mana? Tinggal saya menjawab dari kacamata syariat atau kacamata hakikat. Kalau saya mensikapi ayat itu dari kacamata syariat, kacamata dohir, dengan dasar inna dina indallahil Islam, sudah maklum siapa yang golongan kanan, siapa yang golongan kiri. Kami tidak menyebut inisial ya, tapi jenengan sudah bisa mengatakan siapa yang beriman selain Allah itulah golongan kiri. Siapa yang imannya hanya pada Allah itulah golongan kanan. Kacamata syariat. Dasari inna dina indallahil Islam. Jelas gini? Oke. Tetapi kalau saya menjawab dari kacamata hakikat, apa sih kacamata syariat hakikat itu? Kacamata syariat itu buat melihat secara fisik, zahir, yang berhubungan dengan akmal. Akmal ini membangun badan. Akmal ini adalah ibadatul jawareh, ibadah yang dilakukan secara fisik. Apa kacamata hakikat itu? Kacamata yang kanggu, yang dibuat untuk melihat ahwal. Ahwal ini keadaan. Lah keadaan ini hubungannya dengan ruh. Sebab manusia tidak hanya jasmani, juga rohani. Juga rohani. Lah rohani, ahwal ini hubungannya dengan rohani. Nek akmal hubungannya dengan jasmani. Husnul amal sak bagus-baguse amal. Baguse amal iku ing munggo Allah didelok dari husnul ahwal. Buah daripada keadaan rohaniah. Buah daripada keadaan rohaniah apakah kolbin zahidin ataukah kolbin rohibin? Di situ mingkol bin zahidin ataukah mingkol bin rohibin. Mingkol bin zahidin hati
satu yang muncul dari hati seorang yang zuhud, nek roghibin, nek zahidin, hati yang zuhud itu hati yang condong pada Allah saja. Tapi kalau min qalbin roghibin, hati yang condong pada kesenangan dunia, ya tinggal amal iki sumbernya teko ati teko sing ya apa. Amal ini sumber berangkat dari ruhaniyah hati yang dari mana. Jadi pandangan hakikat itu memandang dari kacamata hakikatiku, melihat ahwal, lakune atau keadaan ruhaniyah. Ini sudah jelas kalau di situ mana di antara zahid ataupun roghib. Kali di situ. Hati masalahnya condongnya dua. Ada golongan hati condong hanya pada Allah. Ada millata Ibrahim Hanif. Ada yang hati condong pada selain Allah yang disebut roghibin. Condong pada dunia atau makhluk. Berarti secara hakikat golongan ruhaniyah yang di kiri adalah golongan yang roghib, yang kanan adalah golongan zahid. Iki kacamata hakikat. Kalau kacamata hakikat kita tidak melihat akmal, ndak, melihat ahwal keadaan ruhaniyah. Sehingga miturut sistem wasilun memakai orang-orang Nahdien itu memakai sistem wasilun. Apa? Akmal ini ninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ketika akmal dua ini berlaku, ahwalnya itu zahidin. Apa? Duduk di hukum hakikat, laku, nafi, isbat. Apa? Tidak merasa dirinya yang melakukan, tapi dalam hatinya, imannya karena Allah. Itulah lillahi ta'ala di situ. Menetapkan semua yang berlaku pada dirinya itu minallah yushahidu annal fa'il huwallahu ta'ala. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Begitu. Jadi ini golongan secara hakikat, bukan secara syariat ya. Tadi beda-beda ya, saya menjawab tadi kacamata syariat begini, kacamata hakikat begini. Inggih. Ada lagi? Rambutku putih kabeh. Jadi gue mikir raimu ya iki jadi ini. Kak putih-putih tak semir putih, sik metu ireng ngene. Sampun Bapak Ibu. Oh, Ibu nikah wonten. Nikah Ibu Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu menuju Allah. Alhamdulillah. Gus, mohon maaf kami jamaah baru dan kami baru mengikuti di YouTube beberapa kali. Alhamdulillah pas ini ilmu untuk menuju Allah pas dengan saya, tapi saya belum tahu bagaimana cara zikir dan bagaimana zikirnya agar Allah nanti bisa tercokol atau tertancap
di hati kita, dan kita mudah untuk kembali kepada Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, ini sebetulnya mungkin semuanya sudah bisa, saya belum. Ini pentingnya mencari ilmu, dan jawabannya sebetulnya tadi sudah sama bapak-bapak, ilmu, amal, dan istiqomah. Saya belum tahu bagaimana zikirnya, doanya, zikir dan caranya. Begitu, Gus. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang tidak tahu tempat Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, ketika saat berangkat, mohon maaf, belum pernah tahu mana sih Ngrandu itu. Siap-siaplah untuk tersesat dulu, kesasar dulu gitu loh. Tapi jangan takut dengan kesasarnya, tersesatnya. Sebab tersesat awal itu akan mencapai satu tujuan yang benar manakala mau bertanya. Kita alamat sudah dapat, ya. Cuman kita belum tahu tempatnya. Kita berangkat aja. Pasti kita tidak luput dari tanya. Gak luput dari tanya. Kalau sekarang kita zamannya pakai map, ya, itu sesuatu yang kita tanya itu Google Map. Dulu gak ada Google Map. Nanti kita tanya pada seseorang, oh Pak, sana aja lurus, nanti belok kanan, kalau mentok belok kiri lah, gitu nih. Kita jangan takut lamanya perjalanan itu, karena memang belum tahu. Pun juga kita jangan takut tersesat, karena tersesat itu wajib. Kalau kita takut dengan itu, nggak budal-budal. Itu namanya jalan di tempat. Lanjut. Kita tidak akan. Kita nanti akan sampai pada tujuan manakala dengan catatan kita harus bertanya. Terus juga harus bertanya pada orang yang tahu Ngrandu. Tanya pada orang yang nggak tahu Ngrandu. Saya kejawab. Ya akhirnya kesesat juga. Artinya kalau kita cari tanya orang tentang Allah. Tanya orang yang tahu Allah. Siapa yang tahu Allah? Ya Allah sendiri. Tambah bingung nih ku. Gini Pak, gak mungkin kita akan bisa sampai tujuan manakala kita dituntun orang yang buta. Kita buta dituntun orang nyampe gen? Tidak. Kita ini buta Pak. Artinya tidak tahu terhadap mana sih Ngrandu itu. Yang menuntun kita itu harus orang yang tahu tempat Ngrandu. Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman. Baru akan bisa sampai.
Itu laksana bagaimana caranya kita untuk bisa sampai pada Allah. Sampai makrifat. Pertama kita harus punya mursyid. Ya betul, sang penunjuk jalan. Siapa sang penunjuk jalan? Siapa murid? Tadi sudah katakan. Mereka yang sudah pernah sampai padanya. Kalau dia sudah sampai padanya, makhluknya mana, Pak? Nggak ada, tak? Berarti mursyid yang sebenarnya siapa? Allah. Itu kalau kita ngomong, kalau kita tanya terhadap sang mursyid atau sang petunjuk, yang kita tanyai, ya tanya Allah. Gampang ini ngoten. Apa mungkin, Pak, seseorang yang merasa dirinya yang bisa nyapa-nyapa bisa menghantar kita pada Allah? Gak iso. Makanya kalau kita bicara baiat, siapa yang membaiat? Kalau belum bisa sampai pada Allah, nggak bisa asyhadu ke ilallah, Pak. Kita harus berbaiat, bertanya, bermursyid pada seseorang yang hatinya sudah sampai pada Allah. Itu. Setelah kita mendapatkan sang petunjuk jalan, boleh saya katakan guru akhirat, maka kita tanya pada beliau tentang innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Mana jalan menuju Allah itu? Mana? Kita dikasih tahu, Pak, tentang thariqah, tentang jalan-jalan. Thariqah itu jalan toh. Salat ikut thariqah, Pak, jalan, Pak. Ngaji yo jalan, semuanya jalan. Kita nanti dibimbing bagaimana menemui Allah ketika saat di jalan itu. Dalam sholat ada Allah enggak? Ada toh? Ada. Jadi sholat itu jalan. Lalu terus bagaimana caranya bertemu Allah melewati jalan sholat? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Disitulah nanti guru kita akan membimbing tentang ilmu termasuk zikir untuk bisa bertemu Allah di situ. Udah, sekarang bicara zikir. Silakan berbahasa zikir la ilaha illallah jahri. Silakan zikir Allah secara sirri. Silakan. Semuanya punya dalil hujah masing-masing. Tapi harus jenengan paham dari guru akhirat kita tentang zikir berikutnya sebagai kunci pertemuan pada Allah. Sirul asrar itulah. Yang di pos pertama su'aul basyirah yang kita sebut rasa iman yang muncul dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan selain, tidak ada yang berperan selain Sang Yang Tunggal, tidak ada yang bisa nyapo-nyapo kecuali semua hanyalah Allah di situ. Menggerakkan, mensujudkan, merukukkan, membacakan, mendengarkan, melihatkan,
Di situ ada hidup. Temui. Caranya, yakinkanlah, rasakanlah dalam hatimu, imankanlah dalam hatimu, siapa yang merukukkan ini. Tadi Allah sudah mengatakan, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku luwih idek katimbang kertasiku, misalnya lebih dekat dari urat nadi. Hidup itu yang kumaksud. Rasakan dalam ruhaniyahmu kehadiran Allah di situ, keadaan Allah di situ. Hidup itu dalam waktu sholat, karena thariqahmu sholat, jalanmu. Mana syariate? Ya ilmu, kanggo ilmu untuk bagaimana sholat yang benar secara fisik. Mari ngadeg ya ojo sujud, mari ngadeg terus ruku. Iku ngilmune, mocone iku ilmune, syariate, thariqahe sholat. Hakikate tujuanmu apa? Bertemu Allah. Carane sirul asrar, kumandangkan terus dalam hatimu. Ayo coba nanti malam salat tahajud 2 rakaat aja. Kalau tidak nyaman hatimu ketika ngetrapno sirul asrar itu, nang Mojokerto tapuk ono sandal cangkemku. Lho estu. Karena ini Quran. La ilaha illa anta, dilanjutkan la ilaha illa ana. Buka Al-Quran Qadimnya, munculnya sirul asrar, munculnya fana'u dzikri dari situ. Al-Anbiya 87, Al-Anbiya 25. Di sini. Persoalan gak percaya iku masalahnya banyak umat manusia ora iso tidak bisa membuka kitab teres. Tidak bisa membuka Al-Quranul Qadim. Iki deh. Di dalam Al-Quranul Karim mboten muncul sirul asrar, mboten muncul fana'u dzikri, mboten muncul. Tulisan loh, tulisan yang secara defaktur, yang secara tertulis, tulisan. Nggak muncul itu. Walaupun gak ada tulisannya, nggak ada tulisannya, bisa dibaca. Anda sendiri nanti yang membaca. Lah, jenengan secara umum masuk thariqah ini, thariqah itu, silakan untuk melatih dzikir khafi. Tapi tolong kenali sirul asrar biar ketika suluk Anda bisa wusul pada Allah. Udah kalau sirul asrar jenengan terapno dalam sholat, maka disitulah terus menerus. Apa kata Allah? Wa man kana yarju liqa Allahi. Barang siapa yang dalam hatinya ada pinginan untuk bertemu saya. Apa janji Allah? La'at. Allah berjanji akan menemuimu. Bukan saya loh ya. Allah yang berjanji. Bukan Mr. Bell yang ngomong. Tapi yang berjanji adalah Allah. Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji akan menentukan waktu pertemuan itu. Lah, ketika jenengan nyatakno hakikat sirul asrar, nyatane hakikat bertemu, itulah makrifat namanya. Jadi Bu, diku jalannya Bu ya. Dan atau selain aktivitas dohir, sholat, apapun aktivitas dohir, itu bisa jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sebab fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun
kau menghadap, apapun yang kau hadapi kondisi sikon, di situ ada wajah Allah. Ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Arahkan wajah ruhaniyahmu yang berupa iman kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, terhadap hidup yang menguasainya, baik jagat langit maupun bumi. Di situ baik jagat langit ruhaniyah, baik jagat bumi jasmaniyah. Itu caranya Bu ya. Jadi pun sampai lepas zikir sirul asr itu di dalam hati. Siapa yang sudah sampai di situ berarti dia sudah sampai ke bunti niki ngerandu. Nanti kedua kalinya kau kerandu cepat, lebih cepat dari yang pertama. Apalagi kau tiap hari, tiap saat ke ngerandu, kau tidak akan lupa akan jalan itu. Sekejap. Sama. Kalau kau sering-sering ke Allah, lewat thariqah manapun silakan. Lewat jalan manapun silakan. Kau tidak akan lupa akan jalan itu. Untuk menuju dan bertemu Allah. Mandar sedaya napa ilmu yang diberikan Allah pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat pada kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.